Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Apa kabar teman-teman semua di kelas 5 yang solih dan solihah? Alhamdulillah, kita berjumpa kembali dalam melanjutkan pelajaran kita, materi kita, yaitu pendidikan agama Islam, yang mana pada pekan yang lalu kita sudah membahas masalah tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, kemarin teman-teman sudah mempelajari, sudah mengetahui apa sih iman kepada qada dan qadar itu. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang bagaimana cara beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya teman-teman yang soleh dan solehah, ada 4 cara dalam kita beriman terhadap qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Maha mengetahui. Ingat, yang harus kita ingat adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui atas apa-apa yang dikerjakan oleh hamba-hambanya, oleh makhluk-makhluknya. Maka dari itu, teman-teman semua, kita semua tidak akan ada yang bisa bersembunyi. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengetahui apapun yang kita kerjakan diketahui oleh Allah, maka kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, cara kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah adalah takdir telah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Jadi setiap kejadian-kejadian yang kita alami, kejadian-kejadian yang kita dapati hari ini, hari kemarin, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah sudah memerintahkan, ketika bumi dan langit belum diciptakan, Allah memerintahkan kepada makhluk yang pertama diciptakan oleh Allah, yaitu Al-Qalam, untuk mencatat setiap qadar makhluk Allah dari awal diciptakan sampai nanti hari kiamat. Kemudian yang ketiga, cara kita beriman kepada qada dan qadarnya Allah adalah segala sesuatu yang terjadi di dunia ini itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan teman-teman di dalam Al-Qur'an, yaitu pada surah Yasin ayat yang ke-82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Nah, itu ayatnya. Setiap apapun yang akan terjadi di dunia ini, semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang sekarang sedang marak menimpa negeri kita. Apa itu? Virus corona. Nah, teman-teman, jangan takut berlebihan. Jangan pula menyepelekan. Karena kita yakin dengan ayat ini, setiap yang terjadi itu semua atas kehendak Allah. Virus pun tidak akan mungkin mengenai kita apabila Allah tidak menghendakinya. Ingat itu. Ada hadis pendukung yang lain bahwa tidak ada penyakit menular, dan penularan penyakit pun itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terpenting kita sudah melakukan ikhtiar-ikhtiar yang lainnya, seperti cuci tangan dengan sabun, berdoa, dan yang paling utama adalah kita memohon perlindungan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, cara beriman kita kepada qada dan qadar adalah segala sesuatu adalah Allah yang menciptakan. Kita adalah ciptaan Allah, makhluk-makhluk yang lain ciptaan Allah, virus itu pun ciptaan Allah. Jadi setiap yang Allah ciptakan mengikuti perintah yang menciptakan. Siapa yang menciptakannya? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam masa-masa seperti ini, virus masih merebak, kita perbanyak berdoa sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita ikhtiar-ikhtiar yang lain, meminum madu, makan kurma, atau herbal-herbal yang lain yang bermanfaat untuk menjaga imunitas tubuh kita, sehingga penyakit virus apapun tidak akan mengenai kita setelah kita berdoa. Kemudian kita melakukan ikhtiar yang lain, insya Allah apabila Allah tidak menghendaki, tidak akan menimpa kita apapun itu. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.